Akhirnya permohonan Timur Leste menjadi anggota ASEAN dikabulkan. Pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Kamboja minggu lalu, bekas provinsi ke-27 Indonesia ini secara resmi diterima menjadi bagian dari organisasi negara-negara Asia Tenggara. Pertanyaannya, mengapa baru sekarang permohonan Timur Leste dikabulkan? Mengapa keinginan Timur Leste menjadi anggota ASEAN selalu dihalang-halangi? Dan apa untungnya menjadi anggota ASEAN? Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Timur Leste merdeka dari Indonesia pada tahun 2002 lewat sebuah referendum yang diawasi PBB dan berbagai lembaga dunia. Meski sebelumnya menjadi bagian dari Indonesia, tidak serta-merta secara otomatis negeri itu menjadi anggota ASEAN. Ada syarat-syarat khusus untuk menjadi anggota ASEAN. Selain harus berada di dalam kawasan ASEAN, pemohon juga harus menyetujui dan mematuhi piagam ASEAN. Lalu pemohon juga harus mengajukan aplikasi sebagai bukti keseriusan menjadi anggota. Timur Leste baru mengajukan aplikasi keanggotaan pada tahun 2011. Pengajuan aplikasi itu pun tidak serta-merta dikabulkan. Permohonan Timur Leste harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota ASEAN. Disinilah pangkal persoalan bermula. Tidak semua negara anggota setuju Timur Leste menjadi bagian ASEAN. Singapura dan Brunei merupakan negara anggota ASEAN yang pernah menolak permohonan Timur Leste. Alasannya karena Timur Leste dianggap belum siap secara ekonomi. Asal tahu saja, size ekonomi Timur Leste sangat kecil. Pada tahun 2010, PDB Timur Leste baru 800-an juta US dollar atau sekitar 12 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, Nusa Tenggara Timur, provinsi Indonesia tetangga Timur Leste, PDB-nya ketika itu 2 miliar US dollar atau hampir 3 kali lipat lebih besar dari PDB Timur Leste. Jangan bandingkan dengan Singapura, negara yang wilayahnya jauh lebih kecil, tapi memiliki PDB 300 kali lipat lebih besar dari Timur Leste. Selain Singapura dan Brunei, Myanmar juga merupakan penolak yang gigih permohonan Timur Leste. Tidak jelas apa alasannya. Penolakan ini membuat Timur Leste hampir putus asa. Jangan heran kalau Ramos Horta, Presiden Timur Leste, pernah mengatakan masuk surga bagi Timur Leste lebih mudah ketimbang masuk ASEAN. Dengan adanya krisis di Myanmar yang membuatnya tidak diundang dalam KTT Phnom Penh, jalan Timur Leste menjadi anggota ASEAN menjadi lancar. Dalam rapat puncak, Perdana Menteri Hun Sen meminta negara-negara yang hadir untuk menerima permohonan Timur Leste. Tok, 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 begitulah Timur Leste kemudian secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN. Secara ekonomi, Timur Leste memang negara termiskin di kawasan Asia Tenggara. Pendapatan per kapitanya hanya 1.500-an US dollar. Hampir separuh warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian, secara politik, demokrasi di Timur Leste tumbuh dengan baik. Pemilu diadakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Persaingan antara elit cukup kompetitif dan umumnya dilakukan secara sportif. Jangan heran kalau peringkat demokrasi dan kebebasan Timur Leste lebih baik dari Indonesia. The Economist Intelligence Unit misalnya, lembaga yang membuat indeks demokrasi setiap tahun, menempatkan Timur Leste di urutan ke-43, lebih tinggi dari Indonesia yang berada di urutan ke-52. Dalam hal kebebasan, Timur Leste juga lebih baik dari seluruh negara Asia Tenggara. Freedom House menilai Timur Leste sebagai negara bebas atau free country, sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara separuh bebas atau partly free country. Brunei, Thailand, dan negara-negara ASEAN sisanya mendapat status tidak bebas atau not free. Dengan masuknya Timur Leste ke ASEAN, setidaknya jumlah negara bebas dan demokratis bakal bertambah.
Sejauh ini, jika kita bicara tentang demokrasi di kawasan ASEAN, kita hanya menyebut dua nama, yakni Indonesia dan Malaysia. Pertanyaannya, apa yang akan didapat Timur Leste dengan bergabung ke ASEAN? Apakah dengan bergabung ke ASEAN, negeri ini akan menjadi lebih baik? Menurut saya, setidaknya ada 3 alasan mengapa Timur Leste ngotot ingin bergabung menjadi anggota ASEAN. Yang pertama, alasan keamanan. Dengan bergabung ke ASEAN, Timur Leste memiliki jaminan keamanan tidak akan diserang atau diintervensi oleh tetangga-tetangganya. Piagam ASEAN secara jelas menegaskan hal itu, bahwa anggota ASEAN adalah negara merdeka yang berdaulat. Tidak boleh ada intervensi dan agresi di antara mereka. Kedua, alasan ekonomi. Timur Leste butuh bantuan negara-negara ASEAN untuk keluar dari kemiskinan. Mereka ingin belajar dari Singapura dan Vietnam bagaimana meningkatkan produktivitas dan menggenjot pertumbuhan. ASEAN bisa membantu Timur Leste membuka hubungan dengan Cina atau mitra-mitra ASEAN lainnya. Timur Leste memerlukan investasi asing agar bisa berkembang. ASEAN juga bisa menjadi pasar yang potensial bagi produk-produk Timur Leste. Alasan ketiga, soal identitas regional. Dengan bergabung ke ASEAN, Timur Leste tidak terombang-ambing antara menjadi bagian dari Asia, Oseania, atau Asia Tenggara. Meski pernah menjadi bagian Indonesia, posisi Timur Leste yang berhadapan dengan Australia dan relatif dekat dengan Pasifik menjadi kabur. Dengan bergabung ke ASEAN, identitas kawasan Timur Leste menjadi jelas. Bagi ASEAN sendiri, kehadiran Timur Leste bisa menjadi suplemen untuk soliditas kawasan. Dengan bertambahnya jumlah anggota, bertambah pula jumlah suara yang bisa digunakan dalam forum-forum internasional. Yang lebih penting lagi, potensi ancaman kekuatan luar yang mencoba menggunakan Timur Leste bisa diminimalisir. Dengan bergabung menjadi anggota, Timur Leste akan tunduk pada piagam ASEAN ketimbang pada Australia atau kekuatan-kekuatan global lainnya. Kita berharap semoga masuknya Timur Leste ke ASEAN bisa membuat lembaga ini lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi dalam penutupan KTT ASEAN di Kamboja minggu lalu, ASEAN harus menjadi epicentrum pertumbuhan dan jangkar bagi stabilitas dunia.